Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terasa ya, sudah pertemuan kesekian sekarang ya, dan hari ini insya Allah ada kondisi yang berbeda, di mana ada kawan kita yang sudah luring full dan masih juga ada yang masih daring. Tapi nggak apa-apa lah, karena kondisi dan berdasarkan perkembangan ya alhamdulillah ada peningkatan dari sisi pelaksanaan pembelajaran. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu semangat kita, tidak mengurangi semangat kita. Bagi yang luring tetap semangat ya, untuk kalian berikhtiar mengorbankan waktunya, karena berbeda dengan pembelajaran daring. Yang daring pun sama, sekalipun kalian sudah jenuh mungkin ya, tapi ya tetaplah dimaksimalkan untuk memaksimalkan potensi-potensi yang kalian miliki. Oke, untuk materi kali ini materi terakhir di season 2. Nanti kita setelah ini masuk ke season 3 mungkin ya, untuk materi 7 kegagalan wirausaha. Nah, 7 kegagalan pemula ini biasanya yang biasa kita temui. Nah, ini nanti yang akan menjadi materi, itu adalah materi ini tentang season 2 dan season 3 tentang 7 kesalahan fatal, bukan 7 kegagalan, saya lupa. Oke, untuk hari ini, untuk kali ini, untuk sesi ini itu adalah insya Allah kita akan membahas tentang motivasi kepemimpinan dan kelompok kerja. Ini penting dalam sebuah pengolahan manajemen, apalagi dalam sebuah kewirausahaan, karena seseorang pasti butuh yang namanya motivasi, butuh namanya sosok pemimpin, dan butuh yang namanya pembantu dalam tim, ya kita sebutnya kelompok kerja lah. Oke, untuk mengefisiensikan waktu kita mulai saja pembahasannya di session 2 manajemen kewirausahaan, motivasi kepemimpinan dan kelompok kerja. Oke, yang pertama, usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan. Ini dari John F. Kennedy, salah satu ahli manajemen. Jadi setiap usaha, setiap pekerjaan kita itu pasti butuh yang namanya keberanian. Tapi keberanian pun harus perlu yang namanya tujuan dan arah perencanaannya. Makanya di sini kita akan dulu bahas tentang motivasinya. Oke, berkaitan dengan tadi di sini ada yang pertama itu tentang motivasi. Apa sih motivasi itu? Motivasi merupakan sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Misal, kamu sekolah untuk apa? Kamu nanti kuliah untuk apa? Kamu nanti bekerja untuk apa? Kamu nanti usaha untuk apa? Kamu menikah nanti untuk apa? Itu kan ada dorongan-dorongan yang menunjukkan perilaku tertentu. Misalkan, Ustadz saya pengen sekolah karena ingin jadi dokter. Misal, berarti kan jurusannya ke IPA. Saya sekolah ingin jadi ahli ekonomi, jurusannya ke IPS. Saya sekolah ingin menjadi seorang yang paham di bidang ilmu agama, masuknya ke IAIN. Nah, ini kan ada dorongan-dorongan. Nanti dorongan-dorongan itu ada yang sifatnya akademik, ada yang sifatnya dorongan-dorongan dari sisi lingkungan, dari sisi teman, dari sisi kerabat, dan seterusnya. Makanya motivasi ini akan muncul dari aspek manapun yang mendorong kamu untuk menunjukkan perilaku tertentu. Oke, selanjutnya pentingnya motivasi dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah aktivitas. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita itu butuh yang namanya need atau kebutuhan, itu yang pertamanya. Yang keduanya adalah untuk memenuhi kebutuhan itu pasti harus mencari solusi atau jalan keluar. Misal tadi kamu ingin jadi dokter, berarti solusinya harus sekolah di jurusan apa, jurusan IPA, nanti kuliahnya belajarnya seperti apa, nanti kuliahnya seperti apa. Nah, itulah solusi-solusinya. Terus nanti pilihan perilaku untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, kalau kamu ingin jadi ustadz, makanya perilakunya harus ini. Ketika kamu ingin jadi pengusaha, maka perilakunya harus ini. Jadi tetap mendukung gitu ya. Jadi dari kebutuhan nanti ada pencarian jalan keluar, solusi, terus memilih perilaku atau lingkungan untuk memenuhi kebutuhan itu. Karena gini, motivasi akan muncul dari lingkungan yang benar. Misal saya sekarang ingin fokus ke usaha ya, ketika lingkungan saya lingkungan pekerja ya akan sulit. Karena apa? Need pekerja dengan need pedagang atau need usahawan itu berbeda. Makanya ini harus diperhatikan. Selanjutnya adalah evaluasi. Nah, ketika kamu sudah merasa, aduh ada yang tidak maksimal nih, maka dievaluasi di mana yang salah.
lingkungannya atau latar belakang pendidikannya atau apa nih harus kalian evaluasi dan kalian perbaiki. Nah, nanti ada evaluasi baru ada penentuan kebutuhan di masa depan dan cara pemenuhannya. Tadi kan ada evaluasi nih, nanti muncul harusnya seperti apa, oh ini loh, balik lagi terus muter gitu. Jadi motivasi dalam sebuah organisasi adalah pemenuhan need seseorang untuk melakukan atau mengejar tujuan yang dia cita-citakan. Oke. Selanjutnya, ini ada teori hierarkinya nih. Ini dari Abraham Maslow ya. Nanti kalian kalau di perkuliahan lah kayaknya akan menemukan nih teori-teori seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat di contoh secara umum, semua orang butuh yang namanya kebutuhan fisik. Ya, standar manusia fisik. Makanya di sini segitiganya paling bawah. Kalau dalam masyarakat misalkan semua orang butuh makan. Dalam dunia kerja, dalam dunia usaha, semua orang butuh yang namanya upah atau pendapatan. Kedua, naik orang butuh keamanan, tidak hanya fisik yang kenyang, tapi harus butuh aman, kestabilan. Kalau di masyarakat, kalau di pekerjaan itu butuh yang namanya rencana pensiun. Jadi kamu kerja untuk apa? Pengen punya pensiunan di bidang apa? Misalkan investasi, misalkan ke PNS, ada pensiunan seterusnya. Kalau di masyarakat adanya kestabilan. Ya, selanjutnya ada di sosial. Di dalam dunia kerja ini kita butuh namanya hubungan. Di dalam masyarakat kita butuh namanya sahabat. Kayak kalian lah di sekolah pasti punya yang namanya sahabat. Di dalam dunia kerja nanti atau di dalam dunia usaha nanti ada yang namanya teman sekerja atau teman seprofesi. Nah, inilah yang akhirnya makin mengamankan kalian, memenuhi kebutuhan kalian tadi. Lingkungan akan mendukung kalian. Selanjutnya penghargaan. Ada status ya, kalau di masyarakat mah misalkan kalian kan statusnya SMA, ya bedalah dengan status yang SMP, misalkan ya kalian lebih tinggi. Kalau dalam pekerjaan mungkin jabatan tertentu. Ini kan butuh motivasi lain gitu ya. Selanjutnya adalah aktualisasi diri, berbicara prestasi dan pekerjaan yang menantang. Jadi nanti kalau sudah semakin mengerucut, orang akan semakin takut, orang akan semakin berdasarkan nanti pendidikannya, pengalaman sebagainya untuk mengaktualisasi dirinya. Makanya di sini perlu yang namanya sebuah motivasi. Oke, selanjutnya adalah tentang kepemimpinan. Kenapa harus ada kepemimpinan dalam motivasi? Karena harus ada orang tadi yang mendorong kita. Ya, oke. Termasuk nanti kita di bawahan kita itu siapa yang mendorongnya ya? Kamu sebagai pemimpin. Oke, proses mempengaruhi dan mengerahkan seseorang dalam melakukan pekerjaan telah ditugaskannya. Karena yang berkaitan erat dengan motivasi, makanya ada proses saling mempengaruhi. Oke, di dalam kepemimpinan nanti akan ada yang namanya proses. Jika dipandang pemimpin sebagai proses, maka tugasnya adalah apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Tadi memberikan arahan, memberikan motivasi, dan seterusnya. Apalagi di dalam dunia organisasi atau usaha. Terus pemimpin sebagai atribut. Maka di sini pahami karakteristik apa yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Tegaskah, bijakkah, disiplinkah, otoriterkah, atau apa. Makanya ini penting pemimpin sebagai sebuah atribut. Oke, ini menurut Griffin ya di tahun 2000. Jadi ada pemimpin sebagai proses dan pemimpin sebagai atribut. Selanjutnya adalah tentang pemimpin yang berperan. Sebagai apa sih dia? Ya, jadi nanti peran pemimpin itu sebagai apa? Kalau tadi cirinya, karakternya sebagai sekarang perannya. Yang pertama penentu arah. Jadi pemimpin ini yang akan mengarahkan visi, misi, dan tujuan organisasi atau sebuah usaha. Selanjutnya seorang yang mengkomunikasikan visi dan membangun kerjasama tim. Misalkan pemimpin punya visi, jadi bagaimana dikomunikasikan ke sampai tataran bawahan sehingga dipahami oleh bersama. Terus seorang memberikan motivasi dan inspirasi tadi di dalam dunia kerja, di dalam dunia usaha pasti namanya motivasi itu naik turun. Bagaimana seorang pemimpin mampu memberikan motivasi dan sebuah inspirasi. Selanjutnya adalah seseorang yang merespon perubahan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan. Di dalam proses organisasi atau usaha, kita dekat yang namanya perubahan. Makanya seorang pemimpin harus tangkap atau cakap dalam merespon perubahan tersebut. Misal kayak kasus sekarang, corona ini kan berawal dari 2 minggu, akhirnya jadi 2 tahun. Nah, ini pemimpin harus merespon perubahan tersebut, misalkan memanfaatkan media digital, informasi, dan sebagainya. Jadi ada perannya di pemimpin ini. Oke. Selanjutnya adalah kita akan berbicara kelompok kerja. Kenapa sih di sini ada tentang kelompok kerja, ada tentang kepemimpinan, ada tentang motivasi? Karena kita berkaitan dengan yang namanya banyak orang.
Usaha nggak bisa sendirian, bekerja nggak bisa sendirian, menikah apalagi harus berpasangan, betul nggak? Nah, kelompok kerja pun dibutuhkan dalam proses manajemen dan kewirausahaan. Kelompok kerja adalah kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu. Ya, hampir samalah dengan definisi organisasi ya. Tapi di sini nanti ada saling mempengaruhinya dan punya tujuan. Nah, oke. Kelompok kerja sendiri dipahami dari ada yang formal, ini kita kenal dengan organisasi. Kelompok kerja dibentuk secara resmi seperti kelompok kerja langsung, kepanitiaan, temporal, khusus, spesifik, tim. Ini jelas arahnya, tujuannya, goalsnya itu jelas. Ada yang kedua itu informal. Di sini informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya. Misalkan ada kerja kelompok, misalkan kita nongkrong di coffee, di tempat kafe dan sebagainya, itu kan kelompok juga tapi informal, pembicaraannya nggak jelas, nggak ngidur, berbeda dengan tadi yang formal, tujuannya jelas, visinya jelas, pencapaiannya jelas, orang yang dibutuhkannya pun jelas. Kalau informal kan misalkan kita nongkrong di tempat di kafe ya, mereka yang mereka nggak dibatasi, yang suka kopi mangga, yang nggak suka kopi juga mangga bisa nyemil yang lain. Sama juga yang misalkan kumpulan olahraga tim futsal misal, itu kan sok weh gitu ya sebrehnya. Nah, itu di informal. Oke, berbicara kelompok kerja ini setidaknya ada 5 tipe ya, atau ada 5 proses manajemen dalam kelompok kerja. Proses yang pertama itu adalah pembentukan, forming ya. Ada proses penguatan, storming, ada proses penyesuaian, norming, ada proses perwujudan, performing, dan ada proses penilaian, yaitu adjourning. Proses pembentukan ini adalah perencanaan organisasi yang membutuhkan kebutuhan sumber dibutuhkan tadi, membentuk ini apa saja yang dibutuhkan dan seterusnya. Selanjutnya adalah penguatan, pemahaman tugas dan tanggung jawab serta motivasi. Jadi dipahami dulu nih apa tugasnya, apa tanggung jawabnya, ini kamu ini loh, ini loh, kerjaan kamu nanti ini loh, usaha kamu ini loh. Nah, terus penyesuaian, persamaan konsep ya, jadi tadi sudah dikuati, jadi ada kesamaannya agar saling memahami tadi. Selanjutnya perwujudan, pergerakan dan pengarahan dalam merealisasikan visi misinya. Jadi kalau dalam manajemen itu ada actuating ya. Nah, ini di sini ada pergerakannya seperti apa. Selanjutnya adalah penilaian, adjourning. Jadi penilaian aktivitas individu dalam mencapai hasil berdasarkan proses telah dilaksanakan. Nah, inilah proses manajemen dalam sebuah kelompok kerja. Jadi perlu dipahami ada 5, karena kita berbicara tentang motivasi, berbicara tentang kepemimpinan, maka langkah-langkah ini harus kita perhatikan. Oke, selanjutnya adalah inti dari materi ini ya, di session 2 ini adalah yang pertama, manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur aktivitas organisasi melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Kewirausahaan adalah sebuah situasi seseorang dalam memperoleh suatu kondisi untuk dapat bergerak secara mandiri, penuh kreativitas, inovasi, dan mengambil resiko dan selalu proaktif. Nah, ini namanya kewirausahaan, sehingga klop antara manajemen dengan kewirausahaan. Aktivitas manajemen dan kewirausahaan akan berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, kemandirian, pemberian motivasi, dan pengarahan kelompok kerja, organisasi, aktivitas usaha. Nah, inilah materi yang bisa sampaikan di sesi 2 ini tentang manajemen dan kewirausahaan. Seperti biasa di akhir ada sedikit quotes, yaitu jika kamu gagal merencanakan maka kamu berencana untuk gagal. Manajemen adalah sebuah alat ya, kamu adalah yang memberikan peran. Motivasi kepemimpinan adalah hal-hal yang harus kamu perhatikan. Jadi rencanakanlah semua itu jika kamu ingin gagal ya. Jadi jika kamu tidak merencanakan sesuatu maka kamu sudah merencanakan sebuah kegagalan. Itu dari Harvey Mackay ya. Jadi untuk hari ini cukuplah ya penutup dari manajemen dan kewirausahaan. Mudah-mudahan dimengerti. Tetap jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.